Selamat datang di video tutorial Java kita yang keempat, dan pada video tutorial ini kita akan menambahkan fitur lagi pada project point of service kita. Kita akan menambahkan fitur yang dapat menampilkan total belanjaan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita juga akan meletakkan satu fitur di mana sistem tersebut akan dapat menghitung berapa kembalian yang akan diterima oleh oleh pembeli ketika si pengguna memasukkan satu nilai tertentu yang dibayarkan oleh pembeli. Kita juga akan belajar bagaimana menggunakan thousand separator pada Java, dan juga kita akan belajar sedikit tentang error handling pada Java. Oke, jadi kita akan lanjutkan project kita ya. Jadi terakhir kali kita sudah berhasil membuat ini, kita sudah bisa memasukkan itemnya ya. Jadi kalau kita masukkan kodenya 1111, dia akan keluar, dia masuk kemari. Dan kalau kita ubah nominalnya, dia akan berubah di totalnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan menu lagi di sini. Bukan menu ya, sorry, form lagi di sini ya, text field ya. Jadi ketika kita merubah daftar belanjaan, di sini akan ada total dari belanjaan kita yang akan ditampilkan di sini ya. Kemudian kita akan tambahkan juga fitur pembayaran dan informasi tentang kembalian yang akan diberikan kepada pengguna ya. Jadi idenya sangat sederhana sekali. Kita bisa melihat berapa yang total yang harus dibayar dan berapa kembaliannya gitu ya. Jadi kita mulai dengan meletakkan text field ya. Jadi sederhana, di sini ada label dengan tulisan total belanja, di sini ada text field ya. Jadi kita supaya rapi, kita masukkan text field dulu, kita paskan dia, kita snap dia ke sebelah kanan. Di sini ada text field, kita snap sebelah kanan. Mungkin saya kasih separator dulu kali ya supaya rapi ya. Jadi ada separator di sini ya. Di sini kira-kira ya supaya bagus saja saya taruh ke bawah sini ya supaya ada garis pembatasnya aja. Kemudian kita taruh text field di sini ya. Mungkin ukurannya ini agak besar sedikit, agak panjang ya, karena total harganya ada di sini ya. Kemudian kita taruh label di sebelahnya ya. Kita ambil yang tengah aja. Biasanya itu ada 3 yang muncul ya. Snappingnya itu ya, snapping guide-nya ya. Ini yang dekat, medium, dan jauh gitu ya. Jadi kita ambil aja yang di sini. Kemudian kita tulis teksnya itu adalah total belanja ya, karena dia snappingnya itu ke text fieldnya ini, dia akan bergeser ke kiri ya kalau kita tambahkan teksnya ya. Jadi bagus, nanti kita akan dapat text field yang rata kanan. Sorry, rata kanan, benar, rata kanan. Tulisannya ini nggak ada ya, dan text field ini tidak bisa diubah karena dia menghitung dari atas ya. Jadi kita nggak bisa ubah ini. Kemudian di bawahnya adalah berapa yang dibayar oleh penggunanya. Saya perbesar dulu sedikit ya. Kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan di sini satu text field baru ya. Kemudian kita masukkan labelnya ya. Kita kosongkan ini. Kalau yang ini bisa editable ya, karena ini dia si kasirnya yang masukkan berapa yang harus dibayar. Untuk labelnya ini adalah jumlah yang dibayar. Dibayar. Oke. Nah, baru di bawahnya lagi, satu lagi, itu adalah kembalian. Jadi ketika si kasirnya memasukkan, oh sorry, sebentar. Ya, ketika kasirnya memasukkan berapa jumlah yang dibayar oleh penggunanya, nanti kita akan munculkan kembaliannya itu di sini, ya. Jadi saya kosongkan teksnya, tidak bisa diedit, dan saya akan tambahkan labelnya di sini, ya. Dan kembalian. Oke. Jadi kita sudah punya 3 text field. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana cara kita mengisinya. Ya, tentunya ini yang total belanja ini harus diisi otomatis ya. Nah, jadi kalau misalnya kita balik ke source-nya ya, kita bisa lihat bahwa kita sudah ada event ya, sudah ada event listener yang akan mendengar ketika ada itu ya, ada perubahan pada kolom kuantitas ya. Perubahan pada kolom kuantitas, sorry, mana tadi? Ini ya. Perubahan pada kolom harga satuan, jumlah ya, kemudian dia akan menambahkan totalnya. Nah, kita bisa pakai event yang sama. Kenapa? Karena logikanya kalau jumlahnya berubah, totalnya kan pasti berubah.
Ya, jadi kita nggak perlu menambahkan event baru yang merubah totalnya ini, nggak perlu. Ya, jadi setiap kali jumlahnya berubah, ya otomatis kan pasti totalnya berubah kan. Tidak ada kasus di mana totalnya berubah tanpa merubah jumlahnya. Ya, kenapa? Karena harga satuannya kan fix kan, nggak bisa diubah. Jadi nggak mungkin totalnya itu berubah tanpa kita mengubah jumlahnya. Jadi kita bisa pakai event yang sama juga ya. Kalau kita lihat di source-nya itu berarti di sini ya, add table model listener ya, kita lihat table change-nya, kita masukkan di sini totalnya. Nah, berarti kita tambahkan di bawahnya ini. Apa yang terjadi ketika jumlahnya ini berubah ya? Nah, ada dua solusi yang kita pakai. Yang pertama apa? Setiap kali satuannya berubah, kita lihat mana yang berubah, terus kita tambahkan kemari. Agak repot, kenapa? Karena dia nggak tahu ubahnya itu jumlahnya atau masukkan item baru ya. Jadi cara yang sederhana gimana? Ya, kita hitung ulang aja lagi ya. Setiap kali ada perubahan jumlahnya ini ya, baik yang ubah jumlahnya ini adalah manual karena diubah usernya atau karena dia masukkan item baru, kita hitung ulang semua total jumlahnya ya. Eh, Akhirnya kita pasti akan menghitung totalnya berulang-ulang, tapi nggak masalah ya karena itu nggak begitu mahal ya karena jumlah itemnya kan nggak banyak ya, jadi nggak nggak sangat membutuhkan resource yang banyak kalau misalnya kita hitung ulang ya. Jadi cara paling sederhananya adalah kita pakai for loop dulu sebentar ya. I lebih kecil dari, nah ini yang ini yang perlu kita tahu, i-nya lebih kecil dari apa. Nah, kalau ingat di tutorial sebelumnya itu kita sudah ada jumlah belanja. Jadi inilah daftar item yang sekarang ada di tabel. Jadi kalau kita mau loop dari atas sampai bawah, kita tinggal bikin dia jumlah belanja. Ya, kita nggak perlu loop semuanya ya. Kita nggak perlu loop semua kolomnya ini ya. Cukup sampai berapa kolom yang dipakai gitu ya. Jadi, sorry, kita pakai i lebih kecil dari jumlah belanja ya. I plus plus. Oke. Kemudian apa yang mau kita ambil? Kita mau ambil jumlahnya. Mungkin saya bikin itu aja dulu ya, variable temporary ya. Total belanja. Sorry, saya bikin nilainya 0,0. Kemudian untuk setiap itemnya saya akan ambil harganya ya. Apa nama itemnya? Apa nama fieldnya di sini total ya. Berarti saya akan ambil total ya. Mungkin supaya nggak deklarasi terusan, saya bikin aja 0,0f di sini. Jadi saya nggak perlu deklarasikan variabelnya di sini. Iya, mungkin dia marah ya karena di sini udah ada ya. Oh, sebenarnya udah ada, nggak usah kita pakai ya. Ya, kita set aja 0. Total sama dengan 0 ya. Kita udah ada variabel total di sini ya. Jadi nggak usah di define ulang lagi. Jadi saya ambil float daftar model get value add. Nah, ini bukan 3 ya. Ya, dia itu di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita ambil kolom ke 5. Kenapa namanya ini total ya? Oh iya benar, total sama dengan harga kali jumlah gitu ya. Dia akan ambil kolom yang kelima, kemudian kita bilang tot sebenarnya nggak usah pakai tem deh, langsung aja tom kali ya. Karena itu kan nama variabel juga ya. Total belanja sama dengan total tambah total. Benar, supaya rapi aja. Total belanja tambah total. Ya, jadi ini artinya kita ambil di kolom yang kelima, kita tambahkan ke total belanja, baru kita pergi ke baris berikutnya. Ambil kolom kelima, tambahkan ke total belanja, pergi ke kolom berikutnya. Itulah yang saya lakukan di sini. Ya, sampai akhirnya dia ketemu di berapa total jumlah belanja yang sudah ada. Oke? Jadi sudah saya tambahkan seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya masukkan dia kemari, ya, total belanja, ya. Tadi di text field-nya ini, oh iya, belum saya ubah ID-nya ya. Jadi kita bisa pergi ke code, ID-nya bisa kita ubah, jangan text field 1, tapi total belanja text field. Ya, ini dibayar aja, dibayar text field. Ini
kembalian text field. Oke, ya. Jadi di source-nya juga saya bisa bikin total belanja text field dot set text dan kita set total belanjanya. Oke, dia marah kenapa? Karena ini total belanjanya float, set text itu adalah string. Jadi kita harus ubah dulu ke float. Caranya gimana? Double dot to string. Ya, bisa kita ubah variabelnya itu. Ya, mungkin sekedar itu aja informasi ya. Kalau baru pertama kali juga memakai Java, mungkin ini agak sedikit unik ya. Apa ini double? Apakah dia primitif? Nah, jadi kalau di Java itu ya, primitif itu ada int, double, float, int, double, float, string enggak ya, char gitu ya. Tapi mereka juga punya varian dari non primitifnya ya. Integer kayaknya ya, integer atau int ya. Variannya itu pasti selalu dimulai dengan huruf besar, integer, double, float, char gitu ya. Mereka juga punya variannya itu. Nah, kalau yang primitifnya itu nggak punya fungsi ya. Jadi kalau int itu nggak ada fungsinya, nggak ada dot apa gitu ya. Tapi kalau integer ya, int kayaknya ya, integer kalau gitu. Dia punya berapa fungsi nih? Ada fungsi-fungsi yang bisa kita panggil ya. Dan salah satu fungsinya adalah untuk mengubah dari double primitif menjadi eh, string ya, namanya double dot to string. Double dot to string gitu ya. Jadi apa misalnya? Sorry. Misalnya 123 gitu ya. Ya, dia akan ubah menjadi sebentar, 0,0f. Oh, kebalik, kebalik. Satu ya ini string jadi string ya 123,0f gitu. Nah, dia akan ubah jadi string ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya di overview di mana ya search-nya ya, harusnya ada search di sini ya. All classes mungkin ya. Jadi kita punya double ya ini double ya, kelas double ya. Ini adalah kelas double. Ini non primitif ya. Dia objeknya itu menyimpan nilai double, tapi ini dia non primitif bukan primitif gitu ya. Nah, jadi salah satu fungsinya yang tadi saya bilang toString ya. Kita bisa lihat toString ya returns a string representation of the doubled object ya. Jadi ini ada double-nya. Kita pakai toString. Oh, sorry, bukan yang ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai ya. ToString static dia, metode static ya. ToString dia akan balikkan dari double-nya gitu ya. Eh kalau dari pengalaman saya sih unik ini hanya di Java dan C Sharp ya kayaknya ya. Kalau di C++ kayaknya nggak perlu seperti ini ya. Ya ini sebenarnya bahaya juga. Kenapa bisa kelas-kelas exception ya? Tapi kayaknya si Java nggak begitu concern ya. Dan kita juga kayaknya nggak perlu concern banget. Kenapa? Karena udah pasti total belanja ini double kan. Nggak perlu yang lain gitu ya. Oke. Jadi saya masukkan 1111, saya masukkan 1112. Oh, ada yang salah. Kenapa? Dia waktu 1111 pertama kali, coba saya ulang ya. 1111. Nah, dia nggak tambahin apa-apa di sini, 0. Oke, berarti ada yang salah. Coba kita lihat di mana salah. Harusnya saya udah manggil ini. Oh, ini kenapa baris ya ampun. Sorry, sorry. Ini bukan baris ya, ini I harusnya. Iya, benar. Ini harusnya I. Sorry, sorry. Ini karena copy paste dari atas ini. Ya, ini dari atas ini saya copy. Ya, harusnya I. Oke. Coba saya jalankan 1111 enter dan oh, masih juga ya. 1112. Ada yang salah berarti. Jumlah belanjanya ini mungkin yang salah ya, karena jumlah belanjanya itu saya bikin sebentar. Ya, jadi jumlah belanjanya itu tambah satu di sini ya. Sebentar ya, coba saya lihat dulu di mana errornya. Sebentar ya, ini jumlah belanja 0. Harusnya kalau kita masukin satu dia udah satu. Mungkin cara gampangnya kita bisa print ya di sini ya. Jadi sistem dot coba ya kita tes dulu. Loh, ini kenapa?
dia indennya masuk ya. System.out.println i gitu ya. Kita langsung aja print di sini. Mungkin kita kasih header nih cara debugging yang tidak rapi tapi express gitu ya dan mudah. Oke, saya coba barang ditemukan. Oh, dia nggak jalankan ini. Tapi kalau misalnya saya bikin dua, klik, dia jalan. Kenapa? Karena jumlah belanjanya masih nol kemungkinan ya waktu pertama kali saya masukkan ya. Oke, waktu barang ditemukan, coba sebentar. Oh, di sini barang ditemukan equals kode input. Coba ya. Println. Oh iya benar, benar. Di sini masalahnya nih. Iya, ini masalah logik aja ya. Coba kita lihat di atas ini, kapan ini listenernya dipanggil ketika kolom keempat berubah kan? Ini kan? Nah, kalau kita lihat urutan dari kita masukkan value add-nya, kolom 4 itu diubah di sini. Ya, indeksnya 3. Ya, tapi dia kolom keempat. Ya. Nah, jadi kita akan panggil eventnya di atas dulu, baru kita tambahin jumlah belanjanya. Nah, ini jadi masalah ini, ya. Jadi kita harus hati-hati jumlah belanjanya ini nggak boleh nggak boleh di sini, ya. Tapi kalau kita taruh di atas, nanti semua harus dikurang satu, jadi repot dia perhitungannya. Jadi mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kita tambahkan di sini tambah satu. Ya, tapi hati-hati ini sudah di luar, ini sudah agak-agak lain dari logic ya. Jadi kita harus kasih warning di sini. Warning sebaiknya best practice ya. Jumlah belanja belum update ketika listener ini dipanggil. Ya. Jadi ya saya ulangi lagi ya. Kenapa tadi jumlah belanjanya itu nggak nambah ketika saya masukkan satu item? Karena kan dia panggil di sini kan. Ini yang merubah kolom keempatnya kan. Jadi eventnya itu bakal dipanggil, yang ini, codingan ini bakal dipanggil di baris ini. Sementara jumlah belanja kita update di sini. Jadi dia nggak update gitu ya. Oke, coba kita tambahkan 1111. Ya, sekarang sudah ada 112, udah ada 113, udah ada. Saya masukkan update jumlahnya. Ini saya bikin 4. Ini oh, kenapa itu error? Coba kita lihat ya. Post frame 82. Get value I5. Nah ini masalah masalah yang sama juga nih, masalah yang sama juga, menarik nih, ya. Jadi ketika kita ubah daftar modelnya di sini, ya, set value add, mungkin saya nggak perlu. Oh, ini unik juga nih errornya nih, ya. Coba apa dibilangnya? Null pointer exception, float value because the return value is null. Dia belum update tabelnya mungkin ya. Kita baru bilang daftar modelnya kita ubah ya, set value add ya. Tapi kita belum coba total 2. Ya, tadi yang kita ubah total berapa ya? Oh, enggak. Total berapa tadi yang berubah? Total 2. Coba saya ulangi lagi ya. Ya, ini namanya debugging. Satu. Oke, kalau saya ubah ini jadi 2, plok. Nah, dia error. Kenapa? Karena dia ambil item yang satu ini. Ya, ini jadi masalah ini. Kenapa? Nah, di sini udah ditambahin. Ya, di sini kita bikin lagi satu. Jadi salah dia. Ya, nggak boleh seperti itu. Tadi kan kita bikin tambah satu, kenapa? Karena ini belum ditambahin kan? Tapi ketika kita mengubah manual dari jumlahnya, itu udah ditambahin. Ya, jadi kita nggak perlu lagi bikin tambah satu di sini ya. Jadi ini kita hapus saja. Ini yang harus kita update ya. Harusnya kita bikin di sini aja. Jumlah belanja tambah-tambah. Memang nggak enaknya itu di mana? Ya, ini harus min satu semua. Min satu, min satu. Atau kita bisa bikin index in temp index saja. Ya, sama dengan 0 ya. Kita bilang di sini bahwa warning temp
index digunakan untuk indexing baris ya, berdasarkan yang dimulai dari indeks 0 ya. Ya, jadi bikin seperti ini, terus kita bilang temp index sama dengan jumlah belanja ya, atau bisa kita bikin jumlah belanjanya di bawah sini ya. Kemudian ini kita ganti aja jadi temp index semua ya. Ya memang ini agak bodoh sih, tapi apa ya istilahnya ya? If it's work, then it's not stupid. Ya, coba kita tes lagi. Nih sepertinya saya belum tutup. Saya jalankan. Saya bikin satunya saya ubah jadi 2. Plop, berhasil. Saya masukkan item baru, berhasil juga. Saya ubah. Oh, sorry. Wah, sudah hang dia. Nggak ada ya. Ini pasti error nih. Kenapa seperti itu ya? Coba saya ulangi lagi ya. Satu. Saya masukkan 2, berhasil. 1112. Saya masukkan 3, berhasil. Tadi kendalanya apa ya? Mungkin saya belum perlu ini ya, kalau saya edit, dia bakal tinggalin error di sini. Tapi saya nggak bisa lagi tekan yang lain. Oh, bisa tekan escape, sorry. Bisa tekan escape. Ya, ya, jadi udah benar posisinya. Oke. Nah, sekarang kita mau desain yang ini, jumlah yang dibayar sama kembalian. Jadi ini kalau ini editable, nggak masalah, ya. Dan kita akan mereturn kembaliannya berapa, ya. Nah, jadi kapan kita bisa tampilkan kembalian? Ketika jumlah yang dibayarnya itu sudah diisi dan ditekan enter oleh penggunanya. Jadi kita bisa bikin di sini eventnya action perform, sama seperti waktu kita mendesain kodenya ini, ya. Jadi di action performnya apa yang kita lakukan? Pertama kita ambil dulu total belanjaan dia. Total belanja sama dengan total belanja text field dot get text ya. Tapi hati-hati, ini dalam float yang dibalikkan adalah string. Jadi kita harus ubah ke string. Caranya gimana? Float dot oh iya, saya ada salah ya. Ini float ya, bener ya. Di atas kayaknya saya bikin double ya, kalau saya nggak salah tadi ya. Iya ini bener. Ya sebenarnya nggak masalah sih, ya. Karena float sama double tuh dia automatic cast. Tapi kan total belanja itu float ya. Jadi akan lebih bagus kalau float ya. Jadi si Java itu kalau kita double kita masukin float dikonversi. Tapi kalau sorry, float dimasukin double nggak apa-apa. Tapi kalau double masukin float dia ada warning error yang bisa kita hapus kayaknya nggak bisa kita ignore gitu. Ya. Jadi ini float kita harus ubah ke float dulu ya, parse ya nama itunya. Itu parse itu adalah kebalikan dari itu kebalikan dari toString ya. Kalau parse itu oh ya sebentar, parse nggak ya? Harusnya parse sih. Parse. Iya, parse ya. Tapi kenapa error dia? Oh, sorry, value of. Sorry. Dot value of ya. Bukan parse ya. Ya, jadi float dot value of total belanja dot get text untuk mengubah dari float menjadi itu. Ini dibilangnya unnecessary temporary when converting to string, nggak apa-apa karena kita nggak pakai itu, nggak pakai total belanjanya, padahal kita sebenarnya mau pakai ya. Kemudian kita ambil berapa yang dibayar, jadi float dibayar sama dengan dibayar text field dot get text ya, dan kita lakukan yang sama juga dengan menggunakan float dot value of. Oke. Dan selisihnya kembalian float kembalian sama dengan dibayar dikurang total belanja. Ya. Dan kita bilang kalau kembalian text field dot set text sama kayak tadi, tapi sebelum kita masukkan kembaliannya kita harus parse dulu ya, float dot toString saya masukkan kembalian. Oke, saya jalankan.
1111 enter, 1112 enter, 1113. Saya ubah jumlahnya jadi 2, saya ubah jumlahnya jadi 6, ya. Saya masukkan harganya, saya masukkan yang dibayar 200.000, enter, enter, dan ini adalah kembaliannya 82.000. Bener nggak ya? Bener sih harusnya. Bener, ya. Ya mungkin kalau angka itu harusnya dia indent itu ya, indent ke kanan ya. Kenapa? Karena ini nggak susah kelihatannya ya. Ya, dan sebagusnya sih ada RP, nanti kita akan tambahkan ke depannya. Dan ini ada titik nolnya nih, nggak bagus juga sih ya. Kenapa ada titik nolnya? Ya, karena dia konversi itu harus hilang dia titik nolnya, harus diubah di titik nolnya. Coba kita akalin aja ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke float ya, kelas float ya, itu ada toString ya. Ini tapi biasanya dia ada desimalnya nih ya. MI0 desimal. Iya, biasanya ada desimalnya sih. Ya. Cara mengubah desimalnya, cara paling begonya ya, itu kita ubah ke integer ya. Kita ubah ke integer, tapi esensinya ya buat apa kita simpan jadi float gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih untuk nampilin barang itu pakai integer nggak apa-apa ya. Jadi mungkin supaya supaya rapi aja kali ya, kita ubah jadi integer ya. Oke, jadi di mana itu? Di sininya ya. Saya ubah dulu ke integer ya. Langsung aja. In total belanja in ya. Kemudian integer dot value of, maka dia akan kas in dibayar integer value of, kita bikin int kembalian integer total belanjain, ini dibayarin ya. Saya nggak tahu nanti apakah bakal kelas cash exception, saya agak lupa. Mudah-mudahan sih enggak ya. Coba ya kita jalankan ya. 1111. Saya bayar berapa? 20.000. Nah, dia kelas cash exception, number format exception ya. Kenapa? Karena yang kita masukkan adalah float, kemudian kita cars dia sebagai integer. Ya, cara paling begonya kita paksa dia ubah jadi integer. Caranya gimana? Pakai typecasting kayak gini. Oh, sebentar, nggak bisa ya. String. Oh ya, ini string ya. Jadi kita ambil get text. Oh gini. Ini saya balikkan lagi ke float deh. Sorry, sorry. Ini saya balikkan lagi ke float, kemudian saya tambahkan int di sini. Oke, ini juga dia marah. Oke, agak ribet ya sepertinya ya. Coba sebentar saya akalin dulu. Ya, jadi mungkin solusinya kita harus bikin manual ya. Mengubah integer menjadi float ya. Kita nggak bisa bikin seperti ini. Jadi kita bisa bikin float seperti ini. Ya, jadi kita bilang total belanja, kemudian kita bikin int total belanja in sama dengan total belanja, dan kita typecasting dia seperti ini. Ya. Jadi ini adalah salah satu yang paling sederhana yang bisa saya pikirkan sekarang. Sama dengan in dibayar in, dibayar in ya. Dan kembalian in, saya bikin kembalian in. Nah, sebentar. Ini kenapa error? Oh, kebalik ya. Ini dibayar in, ini harusnya dibayar saja. Oke. Ini juga dibayar saja. Oke. Ya. Jadi kalau kita jalankan, oke, saya coba jalankan. Saya masukkan 1111, 112. Saya ubah nih jadi 2. Saya bikin dia bayar itu 30.000, enter 27.100. Oke. Ya. Ya, titiknya hilang ya. Belum ada ya, thousand separator-nya. Jadi kita coba tambahkan thousand separator. Em,
Oke, jadi untuk thousand separatornya ada dua cara ya. Satu pakai decimal format ya. Ini cara yang agak rumit tapi sepertinya lebih bagus. Kenapa? Karena dia support untuk eh, representasi lokal mana yang kita pakai gitu ya. Jadi ada yang pakai titik, ada yang pakai koma kan. Jadi kita bisa ubah lokalnya gitu. Tapi kalau yang mau sederhana, string itu kelas string ya, kelas string dari Java itu dia punya fungsi format ini ya. Format ya sebenarnya ada juga lokalnya ya sebenarnya. Format ini dan kita bisa ubah berdasarkan argumen yang kita mau. Jadi kalau misalnya saya bikin thousand separator Java ya, ada beberapa contoh ya. Ini yang paling sederhana sepertinya. Jadi dia tinggal masukkan aja sama numbernya apa ya. Jadi string dot format kemudian kita ubah lokalnya apa. Jadi caranya itu kita bisa bikin toString. Ini kan kita udah dapat stringnya ya. Oh gini aja kalau gitu. Ya kita nggak pakai string. String dot format. Oh sorry format kembalian in dan argumennya ya. Persen koma d koma argumennya. Oke, coba kita tes apakah berhasil untuk yang itu. Nanti udah capek-capek kita buat nggak berhasil ternyata. Coba saya bikin dua, saya bayar 50.000, langsung 30.000 ya. Jadi ada separatornya di situ. Ya, kita bisa implementasikan untuk yang lain yang tadi kita ubah set text ya, di mana tadi sorry, di sini. Bukan di atas lagi, sorry sini sini sini. Ya, jadi saya nggak perlu ubah ke string, tapi saya perlu ubah ke integer kayaknya. Ya, perlu saya ubah ke integer. Kenapa? Karena ini ada nolnya. Ya, saya nggak tahu apakah ini berhasil. Coba saya ubah aja ya. String dot format. Ya, terus saya pakai tadi. Sorry. Persen d, koma, koma. Argumennya. Ini adalah regexnya namanya ya. Dan ini adalah nilainya. Satu saya masukkan dua. Wah, nggak berubah dia. Error dia. Oh, nggak bisa ya. Ternyata harus integer kali ya. Nah, iyalah ya. Persen D itu kayaknya integer ini ya. Ya, coba saya lihat dulu di keterangannya. Saya sudah nggak lama-lama bermain dengan itu sih. Dengan regexnya. Ya, regex di semua juga nggak pernah ya. Coba ya persen D. Nggak ada ya. Nggak ada petunjuknya di sini ya. Oke, berarti harus diubah dulu ke integer kali ya. Berarti kita bikin di sini total belanja sama dengan langsung aja kita total belanja ya. Jadi kita bikin di sini satu dan wah udah error sendiri dia. Sebentar saya cari tahu errornya kenapa. Ya errornya ya karena kita belum ubah nih jadi total belanjain ya. Nih oke. Satu. Nah dia masuk. Oh, tapi hilang ya di sini ya total ininya ya, komanya ya. Hmm. Oh, saya salah taruh ya. Coba saya taruh komanya ya. Komen iya, persen koma D. Inilah karena nggak pernah bermain-main dengan regex. Oke, saya coba lagi satu, keluar dia. Oke, jumlah yang dibayar kayaknya masukin langsung ya. Kita bisa akalin caranya gimana. Ya, jadi kalau jumlah yang dibayar tadi kan kita masukkan gini kan saya masukkan ya 10000 gitu. Dia kan nggak ada separatornya kan. Nah, bisa kita bikin separatornya sewaktu dia ngedit. Caranya gimana? Kita tambahkan event di sini, ya. Dan eventnya itu adalah value change, ya. Jadi ada value change kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Sebenarnya bisa juga key type ya. Key type bisa juga.
char change juga boleh ya, char update. Jadi kalau charnya berubah, char itu yang garis muncul hilang itu gitu ya. Tapi harusnya ada value change ya. Mungkin karena dia sama dengan keyboard type kali ya. Char position change, input method text change, key press key type, mouse property change. Oke lah, key type aja coba ya. Key type itu dia tambahkan di sini ya. Coba saya tes system.out.println key type. Ya, saya coba apakah di sini berhasil atau enggak. Saya masukkan 1 2 3 ya muncul ya. Nanti jadi apa yang kita lakukan? Tiap kali dia masukkan angka, kalau misalnya angkanya itu sudah lebih besar, kita convert aja langsung ke ini ya. Jadi kita ambil dulu angkanya int dibayar input sama dengan dibayar text field dot get text ya. Tapi kita ubah ke integer dulu ya. Integer dot apa tadi? Bukan format, integer dot. Inilah udah itu kan. Bukan value of. Apa cara mengubah dari string? Ya, benar-benar value of, sorry. Ya, kita ambil value of, kemudian kita bikin dibayar text field dot set text. Ini adalah stringnya dibayar input, tapi kita bikin string dot format ya. Kita bikin parameternya yang tadi apa tadi? Koma D ya. Lupa lagi ya. Persen koma D, sorry ya. Persen koma D, kemudian parameternya adalah dibayar input ya. Oh ya, ada satu lagi yang kurang, tanda kurungnya ya. Jadi setiap kali kita masukkan angka, dia akan konversi menjadi tambah satu separatornya ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan 1, oh dia marah ya. Oke, coba sebentar saya cari tahu salahnya di mana. Ya, jadi salahnya itu adalah di sini dia salahnya. Ya, jadi kalau misalnya saya masukkan, nggak apa ya, ini kita sambil proses debugging menarik juga seperti ini ya. Saya masukkan 20 nggak masalah, dia ubah, 200 nggak masalah. Nah, waktu saya masukkan 2000, dia akan tambahkan koma. Nah, ketika string ini diubah jadi integer, ini komanya udah ada, dia bukan angka lagi, tapi dia nggak bisa lagi dikonversi jadi int. Jadi ketika saya masukkan angka 0 lagi, dia akan paksa berubah jadi int, dia marah. Nggak bisa nih saya ubah jadi int gitu. Ya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya solusinya agak ribet sedikit, tapi nggak apa-apa, kita kerjain aja dulu. Oh iya, sebentar. Tadi saya belum beritahu ya. Ini ada perubahan tadi ya. Jadi di text field-nya ini udah atau belum ya? Ya saya ulang lagi lah ya. Tadi di text field-nya ini event-nya saya ubah ya. Jadi jangan key release lagi. Jangan key type lagi, tapi key release. Key type itu kayaknya ketika key-nya itu ditekan. Jadi waktu saya belum ada, sebentar ya. Jadi waktu saya belum ada isian apa-apa, waktu udah ditekan dia convert, jadi dia marah gitu ya. Jadi jangan key release ya, key release-nya malah dihapus aja ya. Ini saya bikin key release-nya ini saya hilangkan aja ya. Sorry, key type-nya nih. Key type-nya ini saya hilangkan saja. Caranya itu, cara gampangnya ini kan ini ya. Bisa nggak ya dihilangkan ya? Harusnya bisa sih. Dia langsung kemari ya. Coba sebentar ya. Event harusnya bisa sih saya hilangkan. Nah ya udah, nggak penting lah ya. Nanti nggak ada isinya juga nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi untuk number formatnya itu saya simpan dulu ya. Jadi string dibayar string itu saya ambil dulu text fieldnya ya. Nah baru si string itu dia punya metode namanya string itu dia punya metode replace.
Di mana replace ini dia akan menghapus karakter yang lama apapun itu dengan karakter yang baru. Jadi kita bisa hapus ya, kita bisa hapus di bayar string ini apa yang mau kita hapus, apa yang mau kita replace, new karakternya kosong dan yang mau kita hapus adalah komanya ya. Jadi sorry dot replace ya. Nah, jadi fungsi replace ini dia akan menghapus koma dengan kosong gitu ya. Kemudian dibayar stringnya itulah yang kita ubah menjadi integer dan baru kita convert lagi tambahkan koma separator. Oke, unnecessary temporary when converting with string. Oke, coba saya tes dulu ya. Cuman warning kok harusnya. 1111. Oke. Saya masukkan 2000. Oh, error juga. Kenapa ini? Coba kita tes dulu ya. Oke, jadi masalahnya di sini ya. Ini bego banget sih sebenarnya. Kita replace ya. Tapi replace ini kan mengembalikan string ya. Inilah dia string yang barunya. Tapi kita nggak simpan di bayar stringnya itu. Ya, jadi kita harus bilang dibayar string sama dengan gini ya. Ya, pastikan old char-nya itu koma, new char-nya itu kosong ya. Jadi kalau misalnya saya jalankan ya 2000 ya 000 ya sama persis dia ya sampai 2 miliar kayak masih bisa, tapi kalau udah lebih dari 2 miliar dia akan error plek ya. Kenapa? Karena integer itu batasnya 2 miliar, tapi nggak masalah, nanti kita akan handle itu ya. Oke. Ya, tutorialnya sudah cukup panjang ya, karena ini memang kita membahas tentang error handling ya, sudah banyak juga gitu ya. Jadi saya rasa itu dulu untuk tutorial kali ini. Kita sudah berhasil membuat text field yang untuk menyimpan berapa dibayar dan kembalian, dan kita juga sudah berhasil menghandle memperbaiki tampilan kita ya. Jadi dengan menggunakan thousand separator dan error handling kita. Dan kita juga sudah belajar banyak sekali tentang debugging dengan cara klasik yaitu sistem out.println. Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.